Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Solihun. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait pencarian akar untuk sistem dari fungsi-fungsi nonlinier. Pada kesempatan sebelumnya telah saya sampaikan beberapa metode untuk menyelesaikan akar untuk satu fungsi nonlinier, artinya satu variabel. Di antara metodenya adalah metode Newton-Raphson, metode secant, dan metode bisection. Dalam kesempatan ini akan saya jabarkan bagaimana untuk memodifikasi metode-metode tersebut menjadi sistem atau bentuk iteratif multivariabel yang akan digunakan untuk memecahkan beberapa fungsi nonlinier multivariabel. Metode yang saya maksud adalah metode Newton-Raphson yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk pengembangan metode secant untuk 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Karena metode Newton-Raphson dan metode secant seperti telah saya sampaikan sebelumnya, perbedaannya hanyalah pada pendekatan penyebut dalam kaitan rekursif atau kaitan iteratif, yaitu f aksen atau turunan pertama dari fx untuk metode Newton-Raphson, kemudian untuk metode secant turunan tersebut didekati dengan forward difference, diskretisasi forward difference. Kemudian apa yang akan kita selesaikan? Yang akan kita selesaikan adalah sistem persamaan nonlinier, yaitu kita sebut F1, F2, F3, dan seterusnya sampai Fn, yang mana F1 ini mempunyai variabel X1, X2, X3, sampai Xn. X adalah variabel umum, bisa variabel ruang, bisa variabel sudut, bisa variabel waktu, dan lain sebagainya. Atau secara umum parameter umum, bisa momentum, bisa kecepatan, dan lain sebagainya. F1 ini sama dengan 0. Artinya ketika kita mempunyai bentuk sebuah fungsi, maka kita harus menyajikan dalam bentuk F1 sama dengan 0. F2 juga seperti itu, dan seterusnya. Kemudian problemnya adalah bagaimana kita menyelesaikan atau mencari X1, X2, sampai Xn ini secara serentak menggunakan metode numerik. Yang mana secara analitik ini tidak mungkin bisa dilakukan karena keterbatasan. Sehingga kita nanti akan menggunakan metode numerik. Kemudian kita manfaatkan komputer untuk pemrograman sehingga bisa didapatkan hasil numerik yang akurat, yang mendekati atau bahkan dikatakan sama dengan akar sebenarnya dengan toleransi tertentu. Toleransi bisa kita setting sangat kecil, yaitu misalkan 10 pangkat minus 6 atau 1/1 juta dan lain sebagainya, sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Idenya adalah kita menggunakan analogi proses konstruksi kaitan iteratif dari metode Newton-Raphson. Satu dimensi yaitu fx sama dengan fx0 plus f aksen x kali x1 min x0 sama dengan 0. Ini ketika dipecahkan untuk x1 maka mempunyai bentuk rekursif atau iteratif x1 sama dengan x0 minus fx
per F aksen X. Tapi kita sajikan dalam bentuk seperti ini, karena akan kita ekspansi untuk n variabel. Fx sama dengan Fx0 plus F aksen X0 kali delta X. Kita sebut X1 min X0 adalah delta X. Kemudian kita ekspansikan menjadi n variabel, yaitu Fx kita ganti F capital, yang F capital ini adalah fungsi dari X1, X2, Xn, dan kita definisikan F capital ini bukan satu fungsi, tetapi sistem dari fungsi nonlinear. Artinya ini akan mewakili matriks kolom yang isinya adalah sederet fungsi nonlinear. Sama dengan F X01, X02 sampai X0n. Di sini adalah X0 berarti tebakan. Maka F ini, F capital X0n ini adalah matriks kolom yang isinya adalah tebakan pada iterasi pertama, yaitu X01, X02, dan kalau dalam satu dimensi ini adalah X0, maka di sini ada NX0. Kemudian di sini ada matriks Jacobi, karena di satu dimensi ini adalah turunan pertama, maka di dua dimensi dan seterusnya ini dalam bentuk matriks Jacobi. Karena kita sajikan dalam matriks, maka bentuk iteratifnya nanti F aksen ini di bawah, maka nantinya matriks Jacobi ini kita inverskan. Ini matriks Jacobi yang mempunyai sekian baris dan n kolom, punya n kali n elemen, yaitu n baris dan n kolom. Delta P adalah analogi dari delta X, yang di sini adalah matriks kolom yang terdiri dari delta X. Maka ada delta X1, delta X2, delta X3, dan seterusnya. Ini secara eksplisit kita sajikan seperti ini. Yaitu F1, di sini ada F2, ada F3, dan seterusnya. Di sini seharusnya adalah Fn. Di sini juga sama, F1 sampai Fn, tetapi ini adalah iterasi ke 0, yang tidak lain adalah tebakan yang akan kita berikan untuk mendapatkan nilai X1 dan seterusnya. Namun ini fungsi, yaitu F1 sebagai fungsi X01. Maka ketika X01 sampai X0n ini adalah sebuah nilai atau sederet nilai, maka F1 juga sebuah nilai. Kemudian matriks Jacobinya kita definisikan seperti ini, yaitu definisi umum bahwa matriks Jacobi memiliki elemen berupa persamaan diferensial, bukan persamaan diferensial, tetapi maksud saya adalah bentuk diferensial. Bentuk diferensial orde 1. Maka di sini ada df1, dx1. Di sini ada df1, dx2. Maka yang berjalan adalah x-nya, bukan f-nya. Maka di sini ada df1, dxn. Yang isinya adalah x01, x02, dan seterusnya. Karena di sini adalah tebakannya nanti x0n, maka di sini f1, x0n, di sini juga semuanya x0n. Karena akan digunakan untuk mencari x1, x1n. Kemudian ke bawah di sini adalah df2, dx1.
df3 dx1. Yang berjalan adalah F-nya, dfn dx1. Kemudian ke sini adalah dfn dx2 dan sampai terakhir dfn dxn. Ini seharusnya n. Kemudian delta P-nya adalah delta X1, delta X2 sampai delta Xn. Nah, maka ketika ruas kiri itu kita substitusikan di sini, karena ini adalah tidak lain adalah Fx, kita substitusikan 0 di sini, maka di sini adalah 0, matriks 0, zeros, zeros matriks. Matriks yang berisikan elemen-elemennya adalah 0 semuanya. Karena di sini adalah Fx. Fx harus 0. Karena akan kita cari akar-akarnya. Nah, kemudian kita punya bentuk ini yang ruas kanan tadi sama. Kemudian kita pindah sekarang. F1, X01, dan seterusnya. Ini minus. Kita pindah ruas. Kemudian kita cari solusinya untuk delta X1 sampai delta Xn. Maka persamaan maksud saya adalah matriks untuk Jacobian ini kita pindah ke ruas kiri, maka matriks ini harus diinverse. Sehingga di sini adalah delta X tadi, kemudian di sebelah kanan ini adalah matriks inverse. Ini F-nya. Ini masih minus. Kemudian delta X-nya ini masih ada X1 dan X01. Maka kita harus menguraikan nih. Karena kita akan mencari X1, X2 sampai Xn dengan nilai tebakan X01, X02 sampai X0. Delta X1 artinya adalah X1 min X01. Delta Xn artinya Xn min X0n. Kemudian ini X01 sampai X0n kita pindah ke kanan jadi positif. Sehingga kita mempunyai bentuk iteratif, tapi dalam bentuk matriks, yaitu X1, X2 sampai Xn. Untuk mencari X1 sampai Xn ini, kita perlu tebakan X01 sampai X0n. Jadi tebakannya adalah serentak berupa n nilai. Di sini juga seperti itu. Yang sebelumnya metode Newton-Raphson untuk satu dimensi atau satu variabel, maka kita memberi tebakan satu nilai X0 mendapatkan X1. Sekarang kita akan mencari X1 sampai Xn secara serentak, kemudian memberikan tebakan nilai X01 sampai X0n. Jadi kalau ini misalnya 3 variabel, maka kita beri tebakan X01, misalkan 1, X02, 1, X03, 1. Boleh sembarang, tetapi juga kita perlu hati-hati. Jangan sampai tebakan kita terlalu jauh dengan akar yang sebenarnya. Walaupun secara konsep boleh-boleh saja. Nah, sehingga paling mudah adalah memberi nilai 1. Asalkan nilai 1 itu tidak secara jelas diketahui bahwa akan menyebabkan singularity, misalkan dalam persamaan, maka kita beri aja tebakan di sini nilai 1. Kemudian bentuk matriks ini kita sajikan dalam bentuk kaitan iteratif. Kita kasih di sini P capital, itu mewakili X1.
Di sini P0. Di sini adalah J inverse, Jacobian inverse N kali N. Di sini kita beri simbol F, X0 N. Ini tidak lain adalah bentuknya sangat mirip, bahkan persis dengan kaitan iteratif untuk Newton-Raphson satu variabel, yaitu xn plus 1 sama dengan xn min f xn per f aksen xn. Yang mana xn plus 1 ini satu variabel, n variabelnya adalah pi plus 1, yang isinya adalah matriks kolom, yaitu pi plus 1, ini misalkan I-nya itu berjalan dari 0, maka P1, P2, P3, P4, P5, dan Pn. Di sini P0, 1, P0, 2, P0, 3 tebakan, kemudian ini Jacobian matrix inverse. Inverse ini karena di sini adalah pembagian, karena satu variabel dia nilai dari turunan ini, maka bisa jadi pembagi. Tetapi karena ini matriks, maka dia harus ke atas menjadi inverse. F ini adalah fx1, fx I2 sampai fx in, yang tidak lain adalah bentuk fungsi dari fxn untuk satu variabel. Kemudian akan kita coba untuk dua dimensional atau dua variabel. Dua variabel di sini kita coba karena kaitan iteratif ini bisa dipakai mulai dua variabel, tiga variabel, dan minimal dua variabel menggunakan matriks untuk proses iteratif, untuk kaitan rekursif atau kaitan iteratif. Mulai dua. Ketika kita paham dan bisa menyelesaikan kasus dua variabel, maka untuk tiga variabel dan seterusnya kita akan bisa menyelesaikan. Di sini untuk dua variabel, F tadi kita beri X dan Y, yang awalnya adalah F, X1, X2, sampai Xn, karena dua variabel kita sebut aja X dan Y. Dalam hal ini adalah X1 sama dengan X, X2 sama dengan Y. Maka di sini Fx0, Y0. Di sini matriks Jacobi X0, Y0, delta P. Mirip dengan tadi, hanya saja ini dua dimensi dan kita sajikan dalam bentuk eksplisit fungsi, maka F ini tidak lain adalah, sebut aja fungsi pertama adalah fx, y, fungsi kedua adalah gx, y. Maka di sini identik dengan ini tetapi menggunakan tebakan x0, y0. Maka nanti tebakannya adalah ada dua, yaitu x0 dan y0. Ini adalah matriks Jacobi untuk dua dimensi. Ini delta x, delta y. Prosesnya kita samakan dengan yang n-dimensional tadi. Ini kita pindah ruas, Fg ini, kemudian delta X, delta Y-nya akan kita pecahkan. Dan ini kalau dipindah ruas jadi inverse. Delta X tidak lain adalah X min X0, delta Y min Y0. Maka kita punya kaitan rekursif atau kaitan iteratif untuk dua dimensi. X, Y, matriks XY sama dengan matriks X0, Y0. Sehingga ketika kita memberi tebakan X0 dan Y0, maka kita akan mendapatkan X1 dan Y1. Dan seterusnya. Ini bentuk iteratif untuk dua dimensi. Atau secara umum PI plus 1 sama dengan PI min Jacobian inverse XI, F capital XI. Nah, kemudian kita selesaikan secara numerik.
Penyelesaian secara numerik tidak selalu harus menggunakan pemrograman, tetapi bisa dilakukan secara manual. Konsepnya menggunakan metode numerik. Hanya saja cara manual ini bisa kita lakukan untuk sistem yang tidak kompleks. Dalam hal ini adalah sampai pada batas 2 dimensi, masih bisa kita selesaikan secara manual menggunakan metode numerik yang telah kita kembangkan tadi. Sebagai contoh di sini adalah kita akan menyelesaikan fungsi f(x) yaitu x pangkat 3 min cos y min 1 dan fungsi gx yaitu y kuadrat min sin x min 2 sama dengan 0. Ruas kanan harus sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, harus kita pindah ke kiri semua, kemudian sama dengan 0. Ketika sudah sama dengan 0, maka ini baru didefinisikan sebagai fungsi pertama, ini sebagai fungsi kedua. Challenge-nya adalah bagaimana kita mencari X dan Y secara serentak. Nah, maka kaitan rekursif yang kita pakai tadi PI plus 1 sama dengan PI min J inverse kali F. Maka kita perlu menurunkan untuk matriks Jacobi. Kita beri X1, Y1 sama dengan X0, Y0. Maka ini adalah turunan DF, DX. DF, DX. F-nya ini adalah terhadap X saja, yaitu 3X kuadrat. Cos Y-nya dianggap konstan, maka di sini ada 3X kuadrat. Kemudian DF, DY. DF, DY berarti yang diturunkan hanya Y. Ini dianggap konstan. Maka plus sin Y. Kemudian diberi nilai 0. Plus sin Y 0. Kemudian GX. Ini adalah GX. Do G, do X. Ingat turunan parsial, yaitu kalau diturunkan terhadap X, maka yang lain dianggap konstan ketika diturunkan sama dengan 0. Maka do G, do X di sini adalah min cos X. Min cos X 0. Do G, do Y, maka 2Y0. Ini fungsinya X0 kuadrat min cos Y 0 min 1, ini fungsi GX. Kemudian X0 dan Y0 harus kita beri nilai tebakan. Di sini saya menggunakan nilai 1 dan 1. Untuk simpelnya adalah 1 dan 1. Maka kita beri masukan 1, 1. Kemudian ini tinggal disubstitusikan ke sini. 3X0 berarti 3 sin Y0 sin dari 1, tapi ini adalah radian, bukan sudut. Min cos X0, min cos 1, kemudian 2 kali 1, 2. Ini ketika dimasukkan jadi. Kemudian kita operasikan secara manual. Di sini nanti setelah ini dihitung dapatnya X1, Y1 sama dengan 0,9273 dan 1,9011. Kita belum tahu bahwa ini apakah konvergen atau divergen. Maka harus dilakukan iterasi kedua. Caranya adalah bukan menggunakan tebakan X01, Y01 yang pertama tadi, tetapi untuk mencari X2 dan Y2, nilai yang dipakai adalah X1 dan Y1 yang dihasilkan. Yaitu kita masukkan di sini, ini untuk Y, kemudian dimasukkan di dalam matriks Jacobi di sini. Nanti ketika dihitung hasilnya adalah 0,9569, 1,6916. Di sini untuk kedua ini kita bisa menebak-nebak atau memprediksi bahwa nilai X ini kemungkinan akan cenderung untuk konvergen sekitar 0,9. Untuk nilai Y 1,9 dan ini 1,67. Ini belum menunjukkan
sisi konvergensi, tetapi kita bisa memprediksi bahwa ini akan dekat dengan nilai. Untuk meyakinkan maka kita lakukan iterasi ketiga, itu ini X2 dan Y2 dimasukkan ke sini untuk mencari X3, Y3. Ternyata X3, Y3 hasilnya adalah 0,9625, Y3 1,6795. Di sini sudah menunjukkan tanda-tanda konvergen, yaitu 0,956. 3 angka di belakang koma ini sama. Untuk Y 1,69, di sini 1,67. Setidaknya pada angka 6 di sini menunjukkan nilai yang mendekati, nilai yang sangat dekat. Maka prediksi kita akan konvergen di sekitar titik ini. Untuk memastikan kita lakukan lagi secara iteratif. Kita masukkan ke sini, maka hasilnya adalah 0,9625, ini persis sama 4 angka di belakang. Yang Y4 adalah 1,6795, ini juga satu persis. Sehingga pada 4 angka di belakang koma ini persis sama. Maka pada iterasi keempat kita bisa klaim bahwa akar-akar ini konvergen pada iterasi keempat, yaitu 0,9625 dan Y 1,6795. Ini ketika kita lakukan secara manual, menggunakan metode numerik. Nah, namun analisa atau penyelesaian secara manual ini tidak memungkinkan jika tiga variabel tiga variabel atau tiga fungsi nonlinear. Ini sangat kerumitan. Di antaranya adalah untuk melakukan proses inverse dari matriks Jacobi. Belum lagi untuk perhitungan. Maka kita menggunakan bantuan komputer dengan mendeklarasikan code atau melakukan programming, numerical programming. Maka dengan code tersebut yang tentunya sudah dianggap bisa menggunakan code atau mendeklarasikan code, masalah ini diterjemahkan ke dalam bahasa komputer, kemudian kita dianggap sudah bisa melakukan coding dengan benar tanpa salah, maka proses komputasi ini akan berjalan dengan cepat dan sangat ringan. Dan bisa kita buktikan bahwa pada iterasi keberapa ini konvergen. Nah, ini contoh code, potongan code untuk pengembangan Newton-Raphson 2 dimensi. Nanti untuk selanjutnya bisa dipelajari dengan secara mendalam, belajar untuk coding, bagaimana menerjemahkan masalah-masalah baik matematis maupun fisis ke dalam bahasa pemrograman, kemudian kita sisipkan algoritma di situ, menghasilkan code yang benar sehingga code kita bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah nonlinear. Dalam hal ini adalah pencarian akar-akar dari persamaan-persamaan nonlinear, 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Sekian dari saya, semoga dapat difahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.